Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya Praktikum Akuntansi Jasa, Dagang, dan Manufaktur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan worksheet atau neraca lajur pada perusahaan dagang. Sebelum kita membahas terkait bagaimana mengisi atau membuat neraca lajur, kita perlu tahu terlebih dahulu apa gunanya kita membuat neraca lajur. Dan apakah neraca lajur itu wajib untuk dibuat? Secara singkat, neraca lajur berisi tentang semua data akuntansi yang digunakan untuk mempermudah kita dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, apakah neraca lajur itu wajib dibuat? Jawabannya tidak. Ada beberapa perusahaan yang mewajibkan dan ada yang tidak. Lalu, apakah kita bisa membuat laporan keuangan? Apakah kita bisa menyusun laporan keuangan jika tidak ada neraca lajur? Tentu bisa. Kita mengingat sedikit ya terkait dengan accounting cycle atau siklus akuntansi, dari mulai menganalisis bisnis transaksi, menjurnal transaksi, kemudian mempostingnya ke buku besar, menyiapkan neraca saldo, kemudian membuat penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Nah, teman-teman biasanya kan setelah membuat penyesuaian ini, kita langsung membuat yang namanya worksheet. Tapi jika kita tidak membuat worksheet, kita bisa membuat yang namanya buku besar setelah penyesuaian. Kita membuat buku besar lagi, kemudian kita membuat yang namanya adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, setelah kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian, baru kita bisa menyusun laporan keuangan. Jadi, saya ulangi lagi, neraca lajur atau worksheet itu sifatnya opsional. Jadi, jika kita tidak membuat worksheet, kita tetap bisa menyusun laporan keuangan. Secara umum, bentuk atau format dari neraca lajur perusahaan jasa maupun dagang itu sama. Ada kolom trial balance atau neraca saldo, kemudian ada adjustment atau jurnal penyesuaian, ada adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian ada income statement. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan income summary atau laba rugi. Kemudian ada statement of financial position atau teman-teman familiar dengan balance sheet. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa format atau bentuk dari neraca lajur itu sama. Terdapat trial balance atau neraca saldo, kemudian ada adjusting journal entries atau jurnal penyesuaian, kemudian ada adjust trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian ada income summary atau laba rugi, laporan laba rugi, kemudian terdapat balance sheet atau neraca. Sebenarnya untuk mengerjakan lajur itu tinggal kita masukkan saja data-data akuntansi yang sebelumnya kita telah input. Namun memang untuk mengerjakan neraca lajur ini perlu ketelitian ekstra. Jadi kan teman-teman setelah memposting buku besar itu kan membuat yang namanya trial balance kan. Kemudian setelah membuat yang namanya trial balance atau neraca saldo, teman-teman membuat jurnal penyesuaian. Nah, baru setelah membuat jurnal penyesuaian inilah teman-teman mulai menyusun yang namanya worksheet atau neraca lajur. Misalkan di sini di kolom trial balance atau neraca saldo, ya kita masukkan informasi akuntansi yang sebelumnya. Misalnya di sini cash in bank, akun cash in bank di debit 8.700.000. Ya, kita masukkan di worksheetnya. Cash in bank di debit 8.700.000. Kemudian di akun receivable, ya, akun receivable 27.700.000 di debit, ya kita masukkan di debit 27.700.000. Kemudian misalkan accounts payable atau hutang dagang
Ya, di sini account payable di kredit 48.500.000. Kita juga masukkan, kita sesuaikan ya. 48.500.000 di kredit, dan seterusnya pastikan untuk debit kredit, kolom debit kredit ini balance ya, atau memiliki nominal yang sama. Balance. Kemudian juga di kolom adjusting journal entries atau jurnal penyesuaian juga sama. Misalkan di sini supplies expense dan supplies itu 4.100.000, 4.100.000. Supplies expense-nya di debit, untuk supplies-nya di kredit 4.100.000. Kita juga masukkan supplies di kredit 4.100.000 dan supplies expense di debit 4.100.000. Perlu diketahui bahwa untuk mengisi journal entries di worksheet itu kita mengisinya per transaksi ya. Misalkan di transaksi 1 ini ada supplies dan supplies expense dan supplies. Setelah kita isi, kita tandai dengan nomor akun, kita isi di referensi 61700 dan supplies 11104. Ini menandakan bahwa transaksi ini telah diinput di worksheet. Kemudian di cash in bank dan seterusnya, bank charge dan interest revenue juga sama, kita isi ya. Cash in bank 6.370, kemudian interest revenue nya di kredit 6.500.000 dan bank charge di debit 130. Kemudian kita tandai. Ini awalnya kosong ya, referensinya awalnya kosong. Jadi ketika sudah di input di worksheet, teman-teman kasih tanda, masukkan nomor akunnya di referensi seperti itu. Dan pastikan juga debit kreditnya balance sama. Balance. Untuk mengisi adjusted trial balance itu kita tambahkan trial balance dan kolom adjusting journal entries. Misalkan sama-sama debit ya kita tambahkan, sama-sama kredit juga kita tambahkan. Kalau berbeda misalkan debit kredit ya maka mengurangi. Misalkan contoh di sini cash in bank. Di trial balance itu di debit 8.700.000. Kemudian di adjusting journal entries itu debit 6.370.000, maka totalnya di debit sebesar 15 sekian. Misalkan lagi di sini di supplies di trial balance 6.200.000, terus di penyesuaian itu di kredit 4.100.000, maka ya mengurangi. Ya. Jadinya 2.100.000. Kita lihat mana yang lebih besar, apakah kolom debitnya atau kolom kreditnya. Jika yang lebih besar kolom debitnya ya maka ya tetap nominal di debit. Misal di kreditnya lebih besar. Di sini 7 juta, di debitnya 6.200.000, maka ya kita taruh di kredit. Kita lihat mana yang lebih besar, seperti itu. Kemudian contoh lagi, misalkan ini accumulate depreciation equipment. Nah ini kan di trial balance-nya kredit 23 juta. Kemudian di adjusting journal entries-nya juga di kredit 11.500.000. Ya kita tambahkan 23 ditambah 11. Hasilnya ya di kredit 34.500. Dan seterusnya teman-teman tambah dan kurangkan saja. Lalu perlu diingat ya, kolom debit dan kreditnya harus balance. Kemudian di income summary atau di laporan laba rugi itu kita masukkan akun-akun yang
nominal. Akun-akun nominal itu apa saja? Akun-akun nominal itu akun-akun yang memiliki kode 4 ke bawah. Yang nantinya akun nominal ini akan mengalami penutupan, harus ditutup. Nanti kita akan bahas. Nah, ini kita masukkan, ini udah saya tandai biru. Ini akun-akun nominal, kita masukkan di income summary. Akun-akun nominalnya aja kita masukkan. Nah, untuk menentukan apakah laba atau rugi, itu kita lihat ini mana yang lebih besar. Ini kan yang lebih besar kredit ya, maka yang perusahaan bisa dibilang untung atau profit. Perlu digarisbawahi bahwa profit atau laba itu posisinya seharusnya di kredit. Ini kenapa di debit? Karena untuk menyeimbangkan saja biar balance nantinya total akhirnya. Kemudian nanti di balance sheet pindah lagi di tempat asalnya laba di kredit. Begitupun sebaliknya, misalkan ini di debitnya 800 juta. 800 juta, maka perusahaan rugi karena bebannya lebih besar daripada pendapatannya. Maka perusahaan bisa dibilang loss atau rugi. Untuk rugi itu posisinya di debit. Tadi yang seperti saya jelaskan, kenapa ini di kredit? Ya ini cuman biar balance saja. Nantinya di balance sheet itu dikembalikan ke tempat asalnya, yaitu di sisi debit. Seperti itu. Nah, untuk balance sheet ini kita isikan akun-akun yang bersifat akun-akun real. Akun-akun real itu akun-akun yang memiliki kode 1 sampai 3. Ada ada aset berkodekan 1, ada liabilities berkodekan 2, dan ada equity atau modal berkodekan 3. Jadi kita masukkan saja akun-akun yang memiliki kode 1 sampai 3. Ini sudah saya tandai. Kemudian ya kita tambahkan tadi ya, yang ini saya kembalikan lagi. Nah, ini kita tambahkan profit, ini profit ya, profit dari income summary yang tadi. Kita pastikan bahwa angkanya balance, debit credit balance. Sebenarnya ya seperti itu saja, mudah saja untuk mengisi neraca lajur atau worksheet ini. Hanya saja butuh ketelitian yang ekstra. Terkadang ketika kita mengerjakan di manual banyak terjadi kesalahan, misalkan salah input nominal, salah meletakkan posisinya yang harus jadi debit menjadi kredit, dan lain sebagainya. Baik, mungkin sekian dulu video terkait dengan neraca lajur. Mungkin selanjutnya saya akan membahas terkait laporan keuangan, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.